Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Ketika kita berkantor di gedung yang sama gitu ya, jadi Ekodo di lantai 5, ternyata nih kasus COVID pertama Indonesia di Jakarta itu ada di lantai 1 gitu ya. Jadi kita langsung lockdown gitu ya, dan kita shock juga, nggak pernah menyangka COVID bakal masuk Indonesia, karena ya kita mikir kan jauh ya, masih Desember waktu dulu gitu ya, nggak mungkin nih masuk ke Indonesia, ke Jakarta gitu ya, tapi ternyata jadi juga gitu kan. Dan justru sebenarnya kita melihat itu sebagai sebuah peluang gitu ya. Kita ajak beberapa UMKM untuk diskusi, ngobrol gitu ya, kira-kira bagaimana nih kalau misalnya pandemi justru bisa lama di Indonesia gitu, setahun, 2 tahunan, kita nggak tahu kapan berakhir gitu kan. Jadi UMKM yang dulunya hanya produksi souvenir gitu ya, kita coba bantu promosikan di website kami, di aplikasi kami, itu kita coba gali gitu, apa yang mereka bisa produksi selain souvenir gitu, apa sih yang mereka bisa produksi dengan keahlian mereka gitu, dengan keunggulan mereka. Nah makanya ketika kita lockdown, mungkin kita menjadi early adopter gitu ya, menjadi paling pertama yang bisa beradaptasi. Kita dapat beberapa saran gitu ya untuk bisa memproduksi beberapa healthcare ataupun APD gitu ya. Tapi kemudian kita juga coba melihat nih, banyak banget kan waktu itu yang jualan APD tapi ternyata nggak sesuai standar gitu kan, banyak yang nakes, kemudian juga ibaratnya kasihan gitu ya, pakai jas hujan walaupun pakai APD donasi, ternyata APD-nya nggak sesuai standar gitu kan. Makanya kita justru mencoba memfasilitasi UMKM ini untuk bisa kemudian dapat akses nih ke pemerintah gitu, supaya APD yang mereka buat itu sesuai standar gitu ya. Jadi kalau tadi mungkin ada beberapa video gitu ya, UMKM di daerah Bandung, walaupun di tempat yang sempit gitu ya Mbak ya, kita dampingi buat bisa memproduksi APD yang sangat bagus gitu, sesuai standar, dan bahkan ibaratnya bisa dibeli gitu oleh banyak instansi gitu. Dan bahkan ada juga APD yang bisa tahan api gitu ya, padahal kelasnya kelas UMKM yang produksi di daerah gang-gang sempit gitu ya. Jadi that's why UMKM ketika ada krisis, kita coba lihat peluangnya apa, masalahnya apa, kita coba inovasi gitu kan. Tapi inovasi juga nggak bisa berhenti di situ, karena bisa jadi kita kan punya idealisme, punya ide yang banyak gitu ya, tapi bisa jadi ternyata ide yang A sampai Z itu cuma A, B, C aja yang ternyata paling bagus kita jalankan, paling bisa menghasilkan penjualan gitu kan ya. Jadi kembali lagi, inovasi, validasi, dan yang ketiga adalah keunggulan. Apa sih keunggulan kita dibandingkan kompetitor lainnya gitu. Nah ini penting bagi UMKM, jangan hanya sekedar jualan, promosi, tapi kita nggak tahu nih kenapa ya banyak klien pembeli beli produk kita. Oh kalau di Ekodo ternyata karena kita punya UMKM yang banyak, bisa produksi yang cepat gitu ya. Nah ini bisa menjadi sebuah kunci buat kita sebagai UMKM untuk bisa bertahan dan bahkan terus tumbuh, Mbak Temi.